Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak yang soleh-solihah? Berjumpa lagi dengan Ustazah di Mapel SKI. Beberapa pekan lalu kita sudah membahas tentang siapa kak? Sunan Gresik ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel ya. Ya, ini adalah gambar Sunan Ampel ya kak ya. Beliau sendiri adalah putra dari Sunan Gresik. Baik, Ustazah akan menjelaskan ya. Sunan Ampel nama lengkapnya adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah ya, atau disebut Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa, yaitu Kamboja, sekitar tahun 1401 Masehi ya. Ayahnya bernama siapa? Syekh Ibrahim As-Samarkandi, atau siapa lagi? Sunan Gresik, atau disebut juga siapa lagi? Maulana Malik Ibrahim ya. Sunan Ampel adalah putra dari beliau ya. Seorang ulama dari Asia Tengah ya, di asal Samarkand ya. Ibunya adalah seorang putri raja bernama Dewi Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Nah, silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sunan Ampel diperkirakan masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya yang bernama Sayyid Ali Murtada. Sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang pada tahun 1440 Masehi ya. Setelah kurang lebih dari 3 tahun di sana, beliau kemudian berlabuh ke daerah Gresik dan melanjutkan perjalanan ke Majapahit untuk menemui bibinya ya, yang bernama Dwarawati. Ia adalah seorang putri dari Champa yang dinikahi oleh Raja Mahid bergelar Prabu Sri Kertawijaya ya. Sunan Ampel sendiri menikah ya kak dengan Nyai Ageng Manila ya. Istri beliau bernama Nyi Ageng Manila, putri seorang Adipati Tuban ya. Nah, dari pernikahan itu ya, mereka dikaruniai beberapa anak. Di antaranya ada Sunan Bonang nanti yang kita bahas ya, dan Sunan Derajat. Nah, beliau ini adalah anaknya Sunan Ampel ya kak ya, yang menjadi penerus perjuangan dakwah beliau kelak. Sunan Ampel berdakwah di daerah Ampel Denta ya. Daerah tersebut merupakan hadiah dari Raja Majapahit. Di sana beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren ya kak ya. Beliau merangkul masyarakat sekitar. Lama-kelamaan pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri ya. Nah, cara berdakwah di Sunan Ampel sangat singkat ya kak dan cepat, dan metode dakwahnya ini dikenal dengan istilah mohlimo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Adapun isi dari mohlimo adalah sebagai berikut. Ntar dulu, apa Ustazah mohlimo? Nah, siapa yang tahu? Moh itu artinya apa kak? Moh itu tidak mau. Kalau limo artinya 5. Kita tahu sendiri ya. Oke, yang pertama adalah apa? Moh main, yaitu tidak mau berjudi. Itu ajaran secara singkat ya. Tidak mau berjudi. Ya, yang kedua adalah moh ngombe, tidak mau minum minuman keras ya, minuman yang memabukkan ya, atau miras ya. Yang ketiga, moh madat, tidak mau menghisap ya, tidak mau
obat-obatan seperti narkoba ya. Itu sudah diajarkan Kak ya pada zaman Sunan Ampel ya. Yang keempat, moh maling, tidak mau mencuri, tidak boleh mencuri ya Kak ya. Itu. Yang kelima adalah moh madon, artinya tidak boleh berzina. Ya. Nah, para santrinya tersebut kemudian disebarkan untuk berdakwah ya setelah beliau berhasil berdakwah ya Kak ya, sampai ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Nah, Sunan Ampel turut berperan dalam berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya. Nah, ini ya Sunan Ampel ikut membangun ya Kesultanan Islam pertama, yaitu yang dinamakan Sultan Demak ya. Ia memilih muridnya yaitu siapa Kak? Raden Patah ada untuk menjadi sultan pertama di kerajaan tersebut pada tahun 1475. Nah, itu saja Kak singkat ceritanya ya Sunan Ampel Denta ya. Beliau wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya ya. Kakak sudah pernah ke sana, Masjid Agung Demak ya. Di sana ada masjidnya, peninggalan beliau ya. Mungkin kalau Sunan Kudus juga ada ya, seperti bangunan pura gitu ya, yang sudah pernah ke sana ziarah ke makam-makam Wali Songo ya. Kalau Ustazah sendiri belum pernah ya Kak ya. Ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berziarah ke sana ya. Kita mendoakan karena jasanya sangat besar Kak, sehingga yang awalnya dulu kita adalah mayoritas etis hedonisme, agamanya Hindu dan Buddha. Lalu muncullah Wali Songo yang berdakwah di seluruh Nusantara, Indonesia kita tercinta. Dari ada yang di Sumatera, pelosok Jawa ya. Sehingga menjadi umat Islam terbesar di dunia ya. Mungkin itu Kak yang dapat Ustazah sampaikan ya secara singkat ya. Kalian bisa lebih dalam lagi untuk memahami ya seperti apa beliau kayak gitu. Silahkan dibaca bukunya ya, jangan malas untuk membaca ya. Bagi ada yang kurang jelas apa yang Ustazah sampaikan, kita diskusi ya di GC Kak ya. Mungkin sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.